sorry Pak. Nah, oke, Ya. silakan. Thank you Pak. Pak, saya ingin tanya Pak gitu. Ada satu saham, kita kan kalau sering saham kan basicnya itu labanya naik dan juga ekuitasnya juga naik. Ditambah juga kalau lebih bagusnya sih sales juga naik gitu. Nah, ada satu saham tertentu bahwa labanya naik, cuman ekuitasnya turun Pak gitu. Turun dikarenakan adanya suatu penurunan atau kerugian nilai wajar penghasilan komprehensif lain Pak. Nah, apakah hal itu suatu hal yang wajar atau malahan kurang baik gitu? Thank you Pak. Oke, oke. Saya jawab ya. Nah, jadi begini. Laba bersih itu kan ada dua macam ya. Laba bersih tahun berjalan dan laba bersih komprehensif. Laba bersih tahun berjalan itu bisa intinya adalah yang sifatnya real, yang memang ada duitnya dan seterusnya. Kalau komprehensif itu sudah memasukkan pendapatan atau beban yang sebenarnya belum ada duitnya, belum direalisasi, tapi tetap harus dicatat. Saya juga sudah jelaskan ini di seminar. Contohnya adalah kalau perusahaan tertentu beli saham di Bursa Efek, itu kan boleh. Perusahaan itu boleh beli saham perusahaan lain di Bursa Efek. Misalnya perusahaan beli saham Astra di harga 5.500, sekarang Astra cuma 5.000. Berarti kan turun. Maka meskipun saham Astra ini belum dijual, tapi di laporan keuangannya dia harus catat kerugian karena penurunan nilai efek-efek senilai Rp500. Dan itu masuknya ke laba komprehensif, bukan laba tahun berjalan, karena itu satu, bukan operasional perusahaan, kedua, belum direalisasikan. Kalau sudah direalisasikan, Astra itu udah cut loss, udah dijual gitu ya, baru rugi yang 500 itu masuknya bukan lagi komprehensif, tapi masuknya ke laba tahun berjalan bagian dari kerugian yang sudah direalisasikan. Nah, pertanyaannya, kalau labanya positif, tapi ekuitasnya turun karena laba komprehensifnya turun, atau bahkan perusahaan secara laba tahun berjalan untung, tapi laba komprehensifnya ternyata dia masih rugi gitu ya. Maka perlu dilihat dulu asalnya dari mana ini kerugian tersebut. Karena efek-efek itu ada macam-macam Pak. Ada efek saham, ada efek obligasi dan seterusnya. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang normal gitu ya, dia itu efek-efeknya itu adalah biasanya surat utang pemerintah, obligasi pemerintah. Itu untuk apa? Untuk dana pensiun karyawannya. Jadi kan kalau perusahaan besar biasanya karyawannya ada banyak, karyawannya itu kemudian dibikinkan semacam dana pensiun. Nah, jadi ada iuran yang dipegang oleh perusahaan dari karyawannya itu, duitnya itu kemudian diputernya biasanya di aset-aset berisiko rendah. Contoh, reksadana pasar uang. Kedua, obligasi pemerintah. Kalau yang untuk pensiun sih biasanya nggak beranilah masuk kayak ke saham segala macam yang risikonya lebih tinggi. Jadi benar-benar ngejarnya itu adalah risiko yang serendah-rendahnya. Nah, meskipun risikonya rendah, tapi tetap bukan berarti tidak bisa turun juga. Harga obligasi itu sama loh seperti harga saham, bisa naik turun. Seperti itu, termasuk obligasi pemerintah. Jika di satu waktu harganya turun, maka perusahaan bisa mencatat rugi komprehensif. Lalu ekuitasnya pun turun. Tapi kalau kita nanti lihat detailnya, saya kasih contoh aja lah, contohnya di mana ya. Misalnya, waktu itu kemarin saya lihat ini, Bank BTN. Sama Pak, itu Bank BTN Pak maksudnya. Oh oke, ya sudah, berarti udah tahu ya. Ya Bank BTN itu dia aset itunya di aset-aset ini, surat-surat utang pemerintah, jadi aman, nggak masalah. Tapi saya belum lihat contoh yang lain sih, tapi mungkin ada juga perusahaan yang lain yang dia efek-efeknya itu yang risikonya lebih tinggi. Jadi bukan surat utang negara seperti itu. Nah, kalau kayak gitu ya perlu diperhatikan. Kalau dia rugi ya berarti mungkin memang rugi beneran meskipun ruginya rugi komprehensif. Ya ibaratnya beginilah. Anda beli saham Unilever di harga 8.000, sekarang harganya 5.500. Belum dijual, berarti kan masih floating, belum direalisasikan. Tapi untuk saat ini ya agak berat untuk berharap dia balik lagi ke 8.000. Jadi meskipun memang belum direalisasikan, tapi seandainya BTN ada beli saham Unilever, ya itu kita harus memperhatikan, itu memang ekuitasnya dia beneran turun kalau kayak gitu. Ya. Cuman kalau kita ambil contoh Bank BTN, ya, dia nggak ada main saham. Ada, tapi maksudnya untuk yang komprehensifnya itu dia kebanyakan surat utang negara dan itu risikonya rendah. Jadi meskipun sekarang lagi turun, nanti juga eventually akan ada naiknya. Meskipun mungkin 1 kuartal, 2 kuartal dari sekarang.
Kurang lebih seperti itu Pak Andreas. Cukup? Thank you, Pak. Ya.